Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang algoritma dan pemrograman. Namun sebelum kita bahas jauh apa itu algoritma pemrograman, yuk kita kenalan dulu dengan sejarah penemu algoritma. Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi atau yang lebih dikenal al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan terpenting dalam sejarah matematika. Ia didapuk atau dinobatkan sebagai salah satu bapak algoritma dan aljabar karena menemukan bilangan X dan angka 1 dan 0 pada matematika. Beberapa sumber menyebutkan bahwa komputer tak akan ada tanpa Khwarizmi. Begitu pula dengan pemrograman komputer. Karena zaman Al-Khwarizmi bisa disebut juga zaman keemasan Islam. Teman-teman, kenapa sih kita harus belajar algoritma pemrograman? Karena algoritma pemrograman itu kita bisa ibaratkan sebagai jantungnya ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah terminologi algoritma. Yuk, kita kasih contoh penerapan algoritma pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, algoritma dalam membuat telur ceplok atau menggoreng telur ceplok. Dalam menggoreng telur ceplok, ada 10 langkah yang bisa kita terapkan atau kita buat algoritmanya. Langkah pertama adalah siapkan bahan-bahannya seperti telur, kuali, minyak, garam, spatula, kompor gas, dan piring. Langkah kedua, letakkan kuali di atas kompor. Kemudian langkah ketiga, masukkan sedikit minyak. Selanjutnya, nyalakan api di kompor. Yang kelima, pecahkan telur di atas kuali. Yang keenam, beri sedikit garam. Yang ketujuh, bolak-balik hingga matang. Selanjutnya, matikan api di kompor. Kemudian, angkat telur di kuali. Yang langkah terakhir, sajikan telur di piring. Hasilnya pun insya Allah akan seperti telur ceplok. Namun, bagaimana kalau kita ubah sedikit langkahnya? Seperti langkah nomor 5 yang tadi kita tulis pecahkan telur, kita ganti menjadi masukkan telur. Ya. Oke, kita mulai. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan seperti telur, kuali, minyak, garam, spatula, kompor gas, dan piring. Langkah kedua, letakkan kuali di atas kompor, kemudian langkah ketiga, masukkan sedikit minyak. Langkah keempat, nyalakan api di kompor. Langkah kelima, masukkan telur di atas kuali. Langkah keenam, beri sedikit garam. Selanjutnya, bolak-balik hingga matang. 8, matikan api di kompor. Yang ke-9, angkat telur di kuali. Dan terakhir, sajikan telur di piring. Nah, bagaimana hasilnya? Kita membuat bahannya sama, inputnya sama, langkahnya sama, 10 langkah, tetapi ada satu langkah yang kita ubah kata-katanya, ada satu langkah statementnya berbeda, ada kata-kata berbeda, tentu saja outputnya pun berbeda. Ketika kita pecahkan telur, hasilnya telur ceplok yang kita inginkan, tetapi ketika kita masukkan telur saja, ternyata telurnya masih utuh. Nah, dalam algoritma pemrograman, jika kita buat sesuai alur dengan kebutuhan pembuatan aplikasi yang kita inginkan, maka dia akan menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan kita. Namun, bagaimana kalau algoritma pemrograman itu ada urutan yang tidak sesuai atau tidak tepat,
atau langkahnya yang kurang, maka akan menghasilkan output yang berbeda pula. Bahkan bisa menghasilkan debugging atau error pada pemrograman yang kita buat. Sehingga output atau aplikasi yang kita buat tidak akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa sih kesimpulan dari algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kata kunci atau keywordnya adalah logis. Yang dimaksud logis adalah bahwa langkah yang diambil masuk akal dan dapat dinilai benar atau salahnya. Sedangkan terstruktur memiliki pengertian bahwa langkah tersebut susunan sesuai urutannya, sesuai kejadian atau waktu. Jadi kalau tersusun itu, terstruktur itu memiliki pengertian bahwa langkah tersebut susunannya sesuai urutan kejadian atau waktu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata satu kasus algoritma pemrograman bisa dibuat dengan banyak algoritma pemrograman. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari maupun program yang kita buat, satu kasus saja bisa dibuat dengan banyak algoritma pemrograman. Jadi, buatlah algoritma pemrograman yang efektif dan efisien, sehingga bisa menghasilkan output yang kalian inginkan. Prosesor dalam algoritma secara umum merupakan pihak atau benda yang mengerjakan proses tersebut. Prosesor disebut bisa berarti atau bisa berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemrosesan bisa melakukan suatu proses dalam algoritma. Nah, untuk kesempatan hari ini, coba teman-teman buat atau lakukan sebuah algoritma pemrograman seperti pembuatan telur ceplok tadi. Boleh kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya boleh dengan merebus telur, ataupun kita melakukan mengambil uang di ATM, dan lain-lain. Kita tunggu hasilnya minggu depan. Kemudian sampai pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Apa itu flowchart? Nah, bagaimana penerapannya flowchart itu? Kita akan bahas minggu depan. Untuk hari ini, terima kasih atas waktunya, atas mendengarkan tentang algoritma pemrograman. Cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.